Aku melangkahkan kaki di atas lembutnya pasir putih yang terasa hangat saat bersentuhan langsung dengan telapak kakiku yang tidak terlindungi oleh sandal ataupun kaos kaki. Embusan angin laut menerpa ujung kerudungku. Perlahan, semburat kekuningan mulai menyapa langit. Beningnya air laut yang berwarna pirus mulai terlihat jelas. Gili Trawangan benar-benar memiliki pantai yang indah. Ini hari kedua aku berada di Lombok. Tepatnya Gili Trawangan, dan itu berarti sudah 5 hari berlalu semenjak Dr. Andra melamarku. Sampai sekarang aku belum juga memberi kepastian padanya, dan anehnya dia pun tidak pernah menanyakan jawaban atas lamarannya. Jujur hal itu membuatku berpikiran negatif. Aku takut kalau apa yang dia ucapkan saat di kebun raya hanya main-main saja. Bagaimanapun, masih sulit untuk dipercaya kalau Dr. Andra yang tampan, kaya dan insya Allah saleh benar-benar melamarku. Bahkan ibu dan adik-adikku pun tidak mempercayainya. Teh Nai kebanyakan nonton drama Korea jadi ngayalnya tingkat tinggi. Itulah yang Noval katakan saat aku bilang kalau kakaknya yang gak cantik-cantik amat ini telah dilamar oleh seorang dokter. Kalau ibu tanggapannya cuma senyum aja. Tapi tetap aja dari senyuman itu aku dapat mengambil kesimpulan kalau ibu pun tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Bahkan Haidar, adik bungsuku pun menggeleng saat aku bertanya padanya, "Kamu percaya enggak kalau Teteh bakal punya suami dokter? Sebegitu mustahilkah kalau aku yang hanya seorang kasir dapat jodoh seorang dokter? Tapi tentu di mata Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa saja terjadi kalau memang sudah takdirnya begitu. Bisa saja kan di Lauhul Mahfuz memang Dr. Andra lah yang diperjodohkan denganku." "Nailat," teriakan Rani menyadarkan aku dari kegalauan tentang lamaran Dr. Andra. "Kerudung kamu kemana, Ran?" tanyaku saat melihat penampilan Rani yang hari ini tampil tanpa kerudung. Dia mengenakan kaos lengan panjang berwarna hijau toska dan celana legging panjang berwarna hitam pekat. "Ke bawah ombak," jawabnya asal jeplak. "Kalau ngomong bismillah dulu, Ran." Aku nanya serius, "Kenapa kamu enggak pakai kerudung? Kita tuh sudah banyak dosa, jangan nambah dosa lagi karena enggak pakai kerudung. Apa sih susahnya pakai kerudung?" Rani cemberut, "Please Nai, jangan ceramahin gue. Liburan kita bakal enggak bermakna kalau cuma diisi sama ceramahan lo." Setelah mengatakan itu Rani langsung berlari menuju bibir pantai, menyambut ombak yang menyapa pasir putih. Aku menghela napas panjang. Rani memang belum secara permanen menutup auratnya. Dia cuma pakai kerudung saat kerja saja. Itu pun alasannya karena dia malas menata rambutnya saat bekerja, jadi akan lebih praktis kalau pakai kerudung. Tapi biasanya kalau jalan sama aku, dia selalu pakai kerudung sebab aku ini termasuk tipe kawan yang cerewet. Kalau dia tidak pakai kerudung maka dia akan mendapat ceramah panjang lebar dariku tentang pentingnya menutup aurat. Aku benar-benar sedih saat melihat Rani lebih memilih memperlihatkan rambut indahnya dibandingkan menyembunyikannya di balik kerudung. Di luar sana banyak yang ingin memakai kerudung secara permanen. Tapi karena terbentur pekerjaan akhirnya mereka harus buka tutup kerudung, dan aku pun pernah merasakannya. Sebelum menjadi kasir setelah berhenti di salah satu esdit, aku bekerja di salah satu kantor yang bonafit dan kantor itu mengharuskan aku untuk tidak menggunakan kerudung. Awalnya aku benar-benar ingin menolak pekerjaan itu, tapi karena saat itu ibu sedang sakit dan kedua adikku membutuhkan biaya yang lumayan banyak untuk pendidikan mereka, aku memilih untuk menerimanya. Tanpa sepengetahuan ibu aku bekerja di sana. Dari rumah aku memakai kerudung. Tapi saat di tempat kerja aku melepasnya. Sungguh, saat bekerja di sana tidak ada sedikit pun ketenangan yang aku rasakan, padahal gaji dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan sangatlah besar, 2 kali lipat dari gajiku sekarang. Meskipun tidak ada ketenangan dan selalu diliputi rasa takut, aku tetap bertahan dengan alasan tuntutan ekonomi. Benar-benar menyedihkan, kan? Sungguh sampai sekarang bila aku mengingat hari-hari di mana aku menggadaikan kerudungku hanya demi uang, aku benar-benar merasa malu pada Allah. Aku begitu takut kalau kebutuhanku dan keluargaku tidak akan tercukupi, padahal pada kenyataannya ada Allah yang akan selalu mencukupi segala kebutuhan hambanya.
tinggal kitanya saja yang Allah beri wewenang untuk memilih. Memilih untuk menjemput rezeki itu dengan cara yang terhormat atau malah lebih memilih menjemput rezeki itu dengan cara yang hina. Hasilnya tetap akan sama, tapi keberkahannya lah yang akan berubah. Hingga setelah 1 tahun aku bekerja di sana, aku bermimpi bertemu dengan ayah. Di dalam mimpi ayah mengajakku jalan-jalan memakai sepeda. Tapi anehnya ayah malah membawaku ke atas tanah merah yang sepertinya baru dicangkul. Sebelum sampai di tanah merah itu aku bertemu dengan Nek Iyam. Dia adalah tetanggaku, seorang janda tua yang bekerja sebagai tukang sayur bakul keliling. Dia sudah meninggal, tapi di dalam mimpi itu dia terlihat sehat bugar sedang berdiri di pintu dapur rumahnya sambil membersihkan beras yang disimpan di atas tampir. Selain bertemu dengan Nek Iyam, aku pun bertemu dengan guru ngajiku yang juga sudah meninggal. Dia tersenyum menyapaku dan ayah dengan wajah berseri. Hingga akhirnya ayah menghentikan sepedanya di atas tanah merah, dan saat itulah aku seakan sadar kalau ayahku sudah meninggal. Aku menatap wajah ayah yang terlihat sedih. Lantas ia berucap, "Setiap langkah kakimu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat. Tempat kerjamu bisa menjadi ladangmu menggapai surga, tapi tempat kerjamu juga bisa menjadi ladangmu masuk ke dalam neraka." Saat terbangun dari mimpi itu aku langsung menangis. Ahtu menceritakan semuanya pada ibu kalau selama ini aku melepas kerudung saat bekerja. Ibu tidak memarahiku, tapi ibu menangis di depanku dan meminta maaf kepadaku. Karena gara-gara harus menjadi tulang punggung keluarga, aku harus melepas kerudungku. Tangisan ibu dan permohonan maafnya membuat hatiku seakan-akan ditimpa oleh godam bergerigi besi. Sangat sakit. Bukan hanya hatiku yang sakit, tapi seluruh tubuhku pun terasa begitu sakit. Aku tersungkur di atas pangkuan ibu, memohon maaf. Meminta maaf atas segala keegoisanku dalam memilih pekerjaan. Ibu dan ayah sudah memberikan hal yang terbaik untukku, tapi aku malah hendak membuat mereka malu di hadapan Allah. Berhentilah dari pekerjaanmu, dan mohon ampunlah pada Allah. Itulah yang ibu pinta padaku saat itu. Aku menuruti permintaan ibu. Setelah berhenti dari pekerjaan itu, aku kembali berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Hingga akhirnya langkah kakiku membawa diriku ke profesi yang aku geluti sekarang. Tante Nai, aku tertegun saat tiba-tiba mendengar suara Maryam, dan tak lama ada sepasang tangan mungil yang memeluk pinggangku dari samping. "Maryam?" tanyaku tak percaya. "Bagaimana mungkin Maryam ada di sini?" Aku berjongkok di depan Maryam. "Maryam, sama siapa ke sini?" "Sama Papa, sama Om Zaki, sama Om Rizal." Sama Papa." Maryam mengangguk dan setelah itu dia langsung berseru kepada papanya, "Papa, ada Tante Nai." Aku menoleh ke arah samping, menatap Dr. Andra yang sedang berdiri tak jauh dari tempatku, berdiri bersama dua temannya yang tadi Maryam sebut dengan Om Zaki dan Om Rizal. Ternyata bukan hanya aku yang terkejut saat melihat keberadaannya, tapi dia pun terlihat terkejut. Benar-benar suatu kebetulan yang sangat aneh. Masa aku dan dia ketemu mulu? Tapi kan, enggak ada yang namanya kebetulan. Setiap pertemuan pasti sudah menjadi takdir Allah. Apa jangan-jangan aku dan dia benar-benar berjodoh? Aku menarik napas dalam-dalam saat dia dan dua sahabatnya berjalan ke arahku. "Kamu sedang apa di sini?" tanyanya saat dia sudah berdiri tepat di depanku. "Bapak sendiri sedang apa di sini?" Bibir songongku malah balik bertanya. "Liburan?" jawabnya. "Saya juga liburan. Memang Bapak aja yang boleh liburan. Mentang-mentang orang kaya, sedangkan saya enggak boleh," lanjutku dalam hati. Dia mengangguk, lantas memperkenalkan kedua sahabatnya yang ternyata dokter juga. "Tuh kan, kalau dokter itu gaulnya sama dokter juga. Jadi wajar kalau nanti istrinya juga dokter." Setelah berbasa-basi dengan Dr. Andra dan dua sahabatnya, aku hendak langsung pamit sebab aku ingin mencari keberadaan Rani yang tiba-tiba menghilang. Namun niatku urung saat Maryam merengek ingin ikut. "Maryam mau ikut Tante Nai, Papa," ucapnya sambil bergelayut manja di pinggangku. "Maryam mainnya sama Papa saja.
Sini sayang, Dokter Andra mengulurkan tangannya tapi Maryam menolak. Dua sahabat Dokter Andra pun ikut membujuk tapi Maryam tetap kekeh ingin ikut bersamaku. Ya sudah Pak, biar Maryam sama saya saja. Insya Allah nggak akan saya culik, ucapku. Dokter Andra mengerutkan dahi sedangkan dua sahabatnya langsung tertawa. Iya Dra, biar Maryam sama Naila aja. Toh Naila calon istri lo kan, jadi nggak mungkin dia nyulik Maryam. Masa sama calon istri sendiri nggak percaya? Hubungan itu harus dilandasi dengan kepercayaan. Iya nggak Nay? Aku tertegun bercampur bingung saat mendengar ucapan Dokter Zaki. Bener Dra, biar Maryam sama Naila aja. Nay titip Maryam ya, kami mau berselancar dulu, timpal Dokter Rizal. Aku hanya mampu mengangguk. Mereka sudah tahu kalau aku calon istrinya Dokter Andra. Itu berarti Dokter Andra sudah menceritakan lamarannya kepada Dokter Zaki dan Dokter Rizal. Jadi lamaran yang dia katakan di kebun raya beneran dong, bukan main-main. Tapi kenapa dia diem mulu nggak nanyain jawaban dari lamarannya? Ih, kok aku jadi bingung sih? Saya titip Maryam ya, ucap Dokter Andra akhirnya memberi izin. Sambil menuntun Maryam aku terus mencari keberadaan Rani. Tapi aku tidak kunjung menemukannya. Sepertinya dia sengaja menghilang karena tadi abis dapat ceramahan dariku. Tante Naihaus, aku menghentikan langkah, menatap bersalah ke arah Maryam. Pasti dia kelelahan karena kuajak berkeliling pantai dari tadi. Maryam mau minum apa? Dia menunjuk ke arah penjual es kelapa. Memangnya boleh minum es sama papa? Dia menggeleng. Minum air putih aja. Ya, gadis kecil itu kembali menggeleng. Maryam mau minum itu. Tante Nai, kan gak boleh sama papa, nanti papa marah. Maryam cemberut, mata bulatnya berkaca-kaca. Siap untuk menangis. Kita tanya papa dulu ya. Kalau papa ngizinin baru kita beli. Dia mengangguk tidak tega menyuruhnya untuk kembali berjalan. Akhirnya aku membawanya ke dalam gendonganku. Aku berjalan ke arah Dokter Andra yang tengah asyik berselancar bersama Dokter Zaki dan Dokter Rizal. Aku tidak menyangka kalau Dokter Andra yang selalu terlihat kaku ternyata jago berselancar. Untuk pertama kalinya aku melihat dia tersenyum sangat lebar saat papan selancarnya mampu melewati ombak yang cukup tinggi. Dengan sabar aku menunggu dia kembali ke tepian. Aku malas kalau harus berteriak memanggilnya. Soalnya belum tentu juga dia akan mendengarnya. Ada apa? Tanyanya saat sudah berdiri di depanku. Maryam mau minum es kelapa. Boleh nggak, minum air putih saja? Nggak mau papa. Maryam mau es kelapa, ucap Maryam bersikeras. Nanti kamu batuk kalau minum es kelapa. Maryam sudah hendak menangis. Cepat-cepat aku menenangkannya. Maryam boleh kok minum es kelapa, ucapku. Dokter Andra langsung melayangkan tatapan protes. Minumnya jangan pakai es, jadi kelapanya aja. Boleh, kan? Tanyaku pada Dokter Andra. Dia suka batuk kalau minum es kelapa walaupun tidak pakai es. Maryam memeluk erat leherku. Dia menenggelamkan wajahnya di atas bahu kiriku dan tangisnya pun akhirnya pecah. Sedikit saja, pintaku. Dokter Andra menghela napas. Ya sudah boleh, aku langsung tersenyum. Terima kasih. Dia hanya mengangguk lalu kembali melanjutkan kegiatan berselancarnya. Sepertinya dia sangat suka dengan kegiatan itu. Sedangkan aku dan Maryam menikmati segarnya es kelapa sambil memperhatikannya yang sedang berselancar. Setelah minum es kelapa, kami memutuskan untuk membuat istana pasir. Berbekal sekop kecil dari plastik dan ember plastik yang memang sudah Maryam bawa, kami mulai membangun istana pasir. Maryam cemberut saat istana pasir yang kami buat tersapu oleh ombak. Akhirnya kami membuat lagi dari awal dan tentunya kami pindah posisi. Jangan terlalu dekat dengan bibir pantai biar tidak tersapu ombak lagi. Kalau lihat di TV bikin istana pasir itu gampang tapi saat praktek di lapangan ternyata susah. Atau akunya saja kali ya yang nggak ada bakat jadi arsitek walaupun cuma arsitek pasir. Perlu bantuan. Maryam langsung meloncat-loncat kesenangan saat Dokter Andra menghampiri kami dan menawarkan bantuan. Beda halnya denganku yang malah deg-degan nggak karuan. Ya Allah, ini jantung lebay banget.
Masa deg-degan mulu kalau dekat sama Dokter Andra? Dokter Andra mulai membuat istana pasir. Dia membuatnya sambil bercanda dengan Maryam, tapi hasilnya tetap memuaskan. Istana yang dia bangun seperti kastil-kastil yang ada di kartun Disney. "Boleh saya pinjam ponsel kamu?" "Buat apa?" tanyaku penasaran. "Buat foto kamu, Maryam dan istana pasir ini." "Biar Maryam saja Pak yang difoto. Saya nggak usah ikut difoto, nanti malah merusak gambar," ucapku sambil menyerahkan HP-ku padanya yang tentunya sudah terlebih dulu aku buka kuncinya. Dia tertawa. "Jangan terlalu rendah diri. Berdirilah di samping Maryam." Akhirnya aku pun ikut difoto. Bahkan Dokter Andra pun pada akhirnya ikut berfoto bersama kami untuk kenang-kenangan, dan itu pun dipaksa oleh Maryam. "Apakah kamu merasa terganggu dengan keberadaan Maryam?" tanyanya saat kami duduk santai di atas lembutnya pasir sambil menatap ke arah lautan yang indah. Maryam duduk di atas pangkuanku. Tangan mungilnya memainkan jari jemariku. "Maksud Bapak? Liburanmu jadi terganggu gara-gara Maryam?" "Maryam enggak ganggu Tante Nai, Papa," ucap Maryam kesal. Dokter Andra tertawa. "Kamu ngerepotin Tante Nai. Sayang, harusnya sekarang Tante Nai menghabiskan liburannya dengan tenang, bukan malah harus jagain kamu." Maryam cemberut. Aku mendekap lembut tubuh Maryam. Saya sama sekali tidak merasa terganggu, malah saya merasa senang bisa menghabiskan waktu liburan saya di sini dengan Maryam. Maryam tersenyum lebar, lantas dia langsung mengecup kedua pipiku. Benar-benar gadis kecil yang menggemaskan. "Sepertinya hanya kamu." "Maksud Bapak?" Bukannya menjawab pertanyaanku, Dokter Andra malah mengatakan sesuatu hal yang berhasil membuat jantungku berdetak kencang. "Izinkan saya untuk datang ke rumahmu, meminta keridhaan ibumu atas dirimu." Dia kembali melamarku. Aku mengerjap bingung. "Kemarin kan Bapak sudah ngelamar saya, masa sekarang ngelamar lagi? Kamu mengabaikan lamaran saya yang pertama. Oleh karena itu sekarang saya melamar kamu lagi." "Siapa yang mengabaikan? Bapaknya aja yang aneh. Bapak ngelamar saya tapi Bapak nggak nanya jawabannya." "Ih, kok aku jadi kesel sih? Nggak nanya gimana? Harusnya Bapak tanya sama saya tentang lamaran itu. Tapi Bapak malah diem aja." Dia menghela napas panjang. "Saya tidak bertanya karena saya ingin memberikan waktu tanpa batas untuk kamu memikirkan semuanya. Namun ternyata saya tidak bisa." Aku terdiam bingung. Sumpah aku bingung banget apa arti dari perkataan yang barusan Dokter Andra katakan. "Saya ingin segera membuatmu halal bagi saya." Aku menelan ludah, membasahi tenggorokanku yang tiba-tiba terasa kering. "Bagaimana? Apa kamu bersedia menerima lamaran kedua saya? Bila memang tidak, saya dan Maryam akan menjauh dari kehidupan kamu." "Bapak ngancam saya?" Dia tertawa. "Bukan mengancam, Naila. Bila memang kamu menolak lamaran saya, tentunya saya dan Maryam tidak bisa terus-terusan berada dekat dengan kamu. Allah tidak akan menyukainya." "Iya juga sih. Meskipun aku dan Dokter Andra tidak pacaran, tapi hubungan kami yang terikat oleh Maryam jadi terlihat seperti orang yang pacaran. Dan tentu hal itu tidak akan Allah sukai. Bagaimana? Apa kamu mengizinkan saya datang ke rumah kamu?" Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengangguk. "Memberi izin kepada Dokter Andra untuk datang ke rumahku. Apa kamu ikhlas?" Aku kembali mengangguk. "Apa kamu menyukai saya?" Tanpa sadar aku pun mengangguk, dan betapa malunya aku saat bertemu pandang dengannya walaupun cuma sekilas. "Terima kasih telah menerima lamaran saya, dan terima kasih juga karena kamu telah menyukai saya. Semoga Allah mempermudah semuanya," ucapnya sambil tersenyum, dan aku pun mengamini doanya.